Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 5 dari kelas 2 06. Di sini kami ingin menjelaskan website ERP dari kelompok kami. Sebelum masuk ke website tersebut, kami ingin memperkenalkan diri anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri Gilang Aditya, yang kedua ada Marevi Silva, yang ketiga ada Ramadan Dwi Nugroho. Sebelum masuk ke langkah-langkah, saya akan menjelaskan web ERP ini bergerak dalam bidang penjualan. Langsung aja masuk ke webnya. Sistem ini bernama Regi dan Tech, sebuah platform ERP yang dirancang khusus untuk perusahaan di bidang manufaktur, penjualan, dan distribusi. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mendigitalisasi alur logistik gudang menggunakan pergerakan aset melalui sistem persetujuan yang bertingkat dan memberikan visibilitas keuangan secara real-time kepada manajemen. Sistem ini memiliki tiga tingkat hak asasi pengguna, yaitu karyawan gudang, tingkat manajer, dan tingkat pemilik. Masuk ke webnya, yang pertama yaitu ada akses karyawan. Yang pertama isi dahulu isi username dengan karyawanku dan masukkan passwordnya. Jika sudah dimasukkan, lalu kita akan masuk ke sistemnya. Saat ini kita masuk menggunakan akun karyawan logistik atau staf gudang. Di halaman seperti ini, antarmukanya dibuat sangat sederhana dan fokus pada operasional harian. Karyawan memiliki wewenang untuk melakukan pencatatan dalam form input barang keluar. Kita akan mengisi form pada sebelah kiri. Pertama itu pilih barang komoditas. Kita misal memilih mata bor. Sudah pilih, kita akan memilih jumlah keluar atau quantity sebesar 5. Keterangan atau tujuan pengiriman ke PT Setiabudi, kirim pengajuan. Setelah sudah, kita akan simulasikan pengajuan barang keluar. Setelah staf mengirim tombol pengajuan, barang tidak langsung memotong stok utama di database. Saat ini kita sudah masuk menggunakan area akun karyawan logistik atau staf gudang. Di halaman dashboard ini, antarmukanya dibuat sangat sederhana dan fokus pada operasional harian. Karyawan memiliki wewenang untuk melakukan pencatatan form input barang keluar. Sebelumnya kita akan mengisi input barang keluar pada form sebelah kiri. Pada barang komoditas dipilih semisal yaitu cat minyak. Lalu jumlah keluar atau quantity sebanyak 5. Tujuan pengiriman pada PT Setiabudi. Setelah formnya terisi, klik kirim pengajuan. Sudah terlihat riwayat transaksi yaitu cat minyak dengan jumlah 5, tanggal pengajuan hari ini, jam pukul ini, status varian yaitu masih di pending. Selanjutnya saya akan mensimulasikan pengajuan barang keluar. Setelah tadi mengklik kirim pengajuan, barang tidak langsung memotong stok utama di database. Selanjutnya kita akan beralih ke akun manajer.
Langkah pertama yaitu kita login menggunakan akun manager. Terus kita masuk sistem. Setelah kita berada di dashboard manager, seperti yang terlihat di layar, terdapat beberapa daftar pengajuan yang berstatus pending yang baru saja dilakukan oleh karyawan. Manajer bertugas sebagai gerbang validasi approval gate dengan membandingkan jumlah yang diminta dengan stok saat ini. Jika sebelumnya karyawan menginput jumlah barang keluar sebesar 5, di sini terlihat stok saat ini tersisa 500 piece. Kemudian kita arahkan kursor ke kolom tindakan. Klik tombol centang hijau. Kemudian klik OK. Oke, di sini saya akan menjelaskan proses validasi. Jika pengajuan dinilai wajar, manajer tinggal menekan tombol centang hijau dan sistem otomatis menyetujuinya, sekaligus memotong persediaan dari database utama. Sebaliknya, saya juga bisa menekan tombol silang merah untuk menolak pengajuan yang dirasa tidak sesuai sehingga persediaan stok di gudang tetap aman. Terakhir kita masuk sebagai akun pemilik perusahaan. Akun pemilik perusahaan memiliki akses menyeluruh, mulai dari panel kontrol, inventaris, hingga laporan keuangan. Sini kita masuk. Jika seperti ini kita keluarkan dulu, kemudian kita login kembali. Sini terlihat terdapat panel admin yaitu persetujuan untuk validasi arus keluar masuk barang, terus fitur input barang yaitu pencatatan transaksi logistik baru dan laporan keuangan, memantau neraca laba rugi perusahaan. Di dashboard utama, pemilik disambut oleh visualisasi sebaran stok produk menggunakan integrasi Chart.js. Grafik ini memudahkan pemilik memantau ketersediaan ratusan unit. Terlihat jumlah stoknya yaitu obeng jumlah stok 500, cangkul jumlah stoknya 500, gerinda 480, matabor 90, cat minyak 490, dan terakhir ada gerinda tangan jumlah stoknya yaitu 500. Kemudian kita ke bagian inventaris, klik data barang masuk. Untuk manajemen supply, kita masuk ke data barang masuk. Sistem ini sudah dilengkapi dengan fitur import data massal, import data, alih-alih memasukkan data satu persatu menggunakan fitur tambahkan barang masuk. Perusahaan bisa langsung mengunggah dokumen ekstensi CSV atau Excel dan masukkan ke fitur import. Sistem ini telah saya kembangkan agar mampu membaca dan memetakan kolom dengan akurat, sehingga ribuan data stok, harga beli, dan harga jual dapat masuk ke database secara instan.
Lalu pada data barang keluar, kita klik data barang keluar. Kemudian kita klik arahkan ke data barang keluar. Lalu pada data barang keluar, seluruh riwayat barang yang sudah divalidasi oleh manajer akan terkumpul di sini. Lengkap dengan tombol cetak dokumen. Seperti ini, terus kita cetak. Dan seperti ini tampilan. Kita cancel dulu, balik. Tombol cetak dokumen ini untuk keperluan delivery order atau tanda terima fisik. Selanjutnya, kita beralih ke dashboard finansial, bagian laporan keuangan. Kita klik pada bagian keuangan, kita klik laporan. Sebagai muara dari semua aktivitas logistik, Regi dan Tej menyediakan dashboard finansial. Modul ini secara cerdas mengkalkulasi setiap barang yang masuk dan keluar menjadi nilai rupiah. Pemilik bisa langsung melihat total omset. Di sini tertera total omsetnya yaitu 1.300.000 rupiah. Kemudian laba bersih sebesar 350.000 rupiah. Kemudian peringatan stok, di sini terdapat 0 item atau 0 barang yang stoknya di bawah. Hingga diagram distribusi margin seperti ini. Lihat stok aman yaitu total 2.560. Semuanya terhitung secara real time tanpa perlu rekapitulasi manual. Jadi semua transaksi ini tercatat oleh Google Spreadsheet. Seperti ini. Kesimpulannya, sistem ERP Regi dan Tech ini tidak hanya berfungsi sebagai alat mencatat stok sederhana, tetapi sebagai ekosistem operasional yang terintegrasi. Dari staf yang mengajukan, manajer yang memvalidasi, hingga pemilik yang menganalisis keuntungan, semuanya berjalan di atas satu sistem yang aman dan efisien. Demikian presentasi dan demonstrasi sistem yang telah kami bangun sepenuhnya ini. Segala kode, sumber, dan dokumentasi telah kami lampirkan melalui GitHub. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.